Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Endra Junot. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hidup berkah, sukses dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini kisah tentang jenazah dikerumuni malaikat. Saudaraku, ada seorang pemuda yang meninggal dunia. Lalu jenazahnya dimandikan, dikafani hingga dikerumuni banyak sekali malaikat untuk menyaksikan pemakaman pemuda ini. Apa gerangan yang terjadi hingga pemuda ini dikerumuni malaikat? Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat takjub atas keimanan pemuda ini yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Subhanallah, adalah Salabah yang merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang sangat setia dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Suatu waktu karena ketidaksengajaannya melakukan dosa, ia sangat menyesal begitu dalam hingga ketakutannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan azab yang akan ia terima nantinya. Karena ketakutannya tersebut, Salabah sakit hingga meninggal dunia. Subhanallah, di pemakaman sahabat Nabi yang setia ini banyak malaikat yang ikut menziarahi Salabah. Setelah sekian lama berjuang bersama Nabi, terdengar kabar bahwa Salabah sedang sakit keras. Mendengar hal itu, sahabat Nabi yang lain bernama Salman menghadap Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, masihkah engkau ingat dengan Salabah? Dia sedang sakit keras." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera datang menemui Salabah. Rasulullah meletakkan tangan kanannya di kepala Salabah, kemudian meletakkan kepala Salabah di pangkuannya. Akan tetapi apa yang terjadi? Dia menyingkirkan kepalanya dari pangkuan beliau. "Mengapa engkau singkirkan kepalamu dari pangkuanku?" tanya baginda Rasul. "Karena aku penuh dengan dosa, tidak layak dipangku oleh utusannya yang mulia ini." "Apa yang engkau rasakan?" tanya Nabi lagi. "Aku seperti dikerubuti semut pada tulang, daging dan kulitku," jawab Salabah. "Lalu apa yang engkau inginkan?" "Ampunan Tuhanku." Maka turunlah malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam untukmu dan berfirman kepadamu, kalau saja hambaku ini menerima aku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, niscaya aku akan temui dia dengan ampunan sepenuh itu pula." Maka segera saja Rasulullah memberitahukan hal itu kepada Salabah. Begitu mendengar berita itu, terpekiklah Salabah dan langsung meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar Salabah segera dimandikan dan dikafani, lalu disolati. Ketika selesai disolati, Rasulullah berjalan sambil berjingkat-jingkat seakan menghindari sesuatu agar tidak tertabrak. Setelah selesai pemakaman, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami lihat engkau berjalan sambil berjingkat, ada apa gerangan?" Rasulullah bersabda, "Demi Zat yang mengutus aku sebagai seorang nabi yang sebenarnya, karena aku lihat begitu banyaknya malaikat yang turut menziarahi Salabah." "Apakah dosa yang dilakukan Salabah?" "Astagfirullah. Sebenarnya kesalahan yang dilakukannya hanya karena beliau tanpa sengaja melihat seorang wanita Ansor sedang mandi dalam perjalanannya menuju rumahnya." Salabah ini takutnya bukan main kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jadi panutannya. Karena kejadian itu, Salabah sangat takut hingga lari ke lereng gunung. Semoga dengan ketakutan berbuat dosa dan keimanan yang teguh pada Allah serta Rasulnya dapat membimbing dalam setiap langkah saudaraku, dan perjalanan hidup dipenuhi kebaikan yang mengiringi hingga akhir hayat.
Ingatlah, di setiap langkahmu, malaikat menyaksikan amalmu, harapanmu yang tulus. Demikianlah, semoga bermanfaat dan dapat diambil pesannya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.